Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Sururudin, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari tugas 1 mata kuliah Bisnis Intelijen di semester 4 ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis terhadap artikel yang membahas laporan penjualan di sektor fast moving consumer good atau FMCG dalam konteks pasar e-commerce. Analisis ini merupakan bagian tugas 1 pra-UTS sebenarnya yang bertujuan mengasah kemampuan mahasiswa dan memahami konsep bisnis intelijen dan big data di dalam praktik secara nyata. Menurut pendapat saya, artikel yang memuat laporan penjualan di sektor FFCG melalui platform e-commerce ini telah memenuhi sebagian besar dari unsur dasar dalam bisnis intelijen atau BI. Salah satu indikatornya berupa penyajian data yang telah diolah dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard yang menarik dan mudah dipahami tentunya. Kemudian dashboard tersebut menampilkan berbagai informasi penting seperti performa pasar FMCG secara keseluruhan. Kemudian di sana menampilkan pertumbuhan tren penjualannya serta proyeksi atau prediksi ke depan yang ditampilkan secara rinci. Tentunya ini menunjukkan bahwa data yang kompleks dapat dikemas menjadi informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan bagi para pelaku bisnis secara cepat dan tepat. Namun demikian, sebenarnya untuk memenuhi standar pemenuhan dari BI modern, mestinya pelaporan ini juga dilengkapi dengan fitur yang interaktif seperti drill down, kemudian update real time, dan kemampuan untuk menyesuaikan tampilan data untuk kebutuhan penggunanya itu sendiri. Oleh karena itu, saya menilai bahwa laporan ini lebih tepat disebut sebagai laporan statis berkualitas tinggi yang berfungsi mendukung sebuah analisis. Namun, belum sepenuhnya dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah report bisnis intelijen yang ideal seperti itu. Tapi kalau untuk memenuhi syarat ya sudah memenuhi, cuma belum 100%. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, yaitu apakah artikel ini masuk dalam kriteria metode big data seperti itu ya. Nah, jika kita amati lebih dalam, laporan ini tampaknya berasal dari berbagai sumber data yang besar ya, dari beberapa platform e-commerce. Kemudian data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik data mining. Kemudian metodenya sendiri seperti online crawling yang merupakan salah satu pendekatan khas dalam implementasi big data. Di sini sangat mencirikan bahwa artikel ini memang mengandung unsur metode big data. Tak hanya terletak pada jumlah data yang besar, ciri yang lainnya yaitu keberagaman sumber, kecepatan pemrosesan sepertinya, serta kompleksitas pengolahannya. Hal itu dapat dilihat dari hasilnya. Itu sangat mencerminkan bahwa informasi yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan itu diolah secara canggih seperti itu. Dalam laporan ini tentunya tampak bahwa data yang telah diproses itu terstruktur dan sangat, kemudian bisa jadi hal ini dilakukan secara otomatis juga, sehingga menghasilkan informasi relevan dan bermanfaat dalam bentuk insight yang mudah dipahami. Dengan proses pengolahan seperti ini, laporan FMCG tidak hanya memberikan gambaran pasar, tapi juga membantu pelaku bisnis dalam membuat keputusan yang strategis, maksudnya seperti itu, dan terukur. Maka
dari sudut pandang saya, laporan ini mencerminkan penggunaan pendekatan big data yang cukup komprehensif sih. Baik dari sisi metode pengumpulan maupun analisis hasilnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, jika ditinjau dari segi visualisasi, artikel laporan ini unggul dari sisi tampilan visual yang mudah penyajian informasinya. Saya menemui beberapa kelemahan penting yang mungkin dapat diperbaiki. Yang pertama adalah kekurangan dari unsur interaksi dan update real time dari datanya itu sendiri dalam visualisasi yang ditampilkan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena adanya data yang digunakan memiliki cut-off tertentu dan tidak dapat diakses secara langsung atau live, seperti contohnya misal yang bisa kita temui display dashboard real time yang ada di Bursa Efek misalnya. Itu kan datanya sangat real time dan sangat interaktif seperti itu. Sehingga itu sangat mencerminkan bisnis intelijennya. Kemudian kelemahan lainnya adalah kurangnya perbandingan data dari waktu ke waktu yang ditampilkan secara historis. Seandainya saja informasi masa lalu dapat ditampilkan bertampingan dengan informasi saat ini, tentu akan semakin membantu pembaca dalam memahami perubahan dan tren secara cepat. Selain itu, fitur filtering atau penyaringan data seharusnya jika itu ada gitu, itu akan sangat memungkinkan pengguna menyesuaikan informasi sesuai kebutuhan yang belum tersedia. Jadi bisa memfilter sehingga bisa men-summary menjadi beberapa informasi yang berbeda gitu. Jika fitur ini ada, pengguna dapat menelusuri informasi lebih spesifik tentunya dengan kategori yang diinginkan. Selanjutnya, hasil analisa dari grafik yang disajikan dalam bentuk artikel web tersebut menurut saya cukup mudah dimengerti sih. Kemudian visualisasinya dirancang dengan tampilan yang sangat ringkas namun informatif, sehingga tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, tapi juga dapat menjadi sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat umum dan orang yang awam tentang hal ini. Jika melihat tampilan yang seperti itu secara visual dan penjelasan secara deskriptif, tentunya orang akan mudah memahami. Namun kembali lagi dengan kelemahan yang ada seperti saya sebutkan sebelumnya, tentunya bentuk laporan ini belum 100% masuk dalam jika dikatakan bisnis intelijen itu belum 100%, sepertinya seperti itu. Kemudian saya melihat bahwa grafik tersebut memberikan nilai tambah dari sisi pengetahuan karena mampu menyederhanakan informasi secara kompleks menjadi bentuk visual yang langsung memberikan makna. Inilah salah satu keunggulan visualisasi yang baik. Kemampuan penyampaian pesan yang cepat, akurat, dan mudah diproses di otak manusia, sehingga begitu sekilas melihat, memahami, oh maksudnya seperti ini, dapat ditangkap secara langsung. Untuk saya pribadi sebagai seorang pelajar, jenis laporan seperti ini memberi banyak inspirasi, terutama ketika saya dihadapkan dengan data, bagaimana cara mengolahnya dengan bantuan teknologi. Data dalam jumlah besar yang mungkin sebelumnya sulit diolah, kini dapat dikemas, ternyata dapat dikemas menjadi informasi yang ringkas, bermanfaat, relevan, dan memiliki nilai yang praktis gitu, tinggi juga kualitasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari lebih dalam bagaimana cara pengolahan dan penyajian data
yang dilakukan agar nantinya kita juga menyusun laporan yang lebih informatif dan berdaya guna tinggi. Menurut saya, itu adalah bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tugas yang sebelumnya diberikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.